Halo semua, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait Sketch di ZW3D 2024, di mana kita akan membahas tentang fitur constraint. Secara umum, ZW3D memiliki dua macam cara aplikasi constraint. Yang pertama, yaitu aplikasi constraint secara spesifik. Bisa kita lihat pada kumpulan komen ini. Ada banyak jenis constraint yang bisa kita gunakan, mulai dari constraint yang digunakan untuk mendefinisikan suatu poin, mulai dari fix hingga point coincident. Kemudian ada constraint yang digunakan untuk mendefinisikan suatu line, arc, circle, hingga curve, yaitu mulai dari horizontal, vertikal, symmetric, partially symmetrical, hingga point to center. Setelah aplikasi constraint secara spesifik, cara aplikasi constraint yang kedua adalah dengan menggunakan fitur add constraint yang ini. Kita bisa mencoba untuk mengaktifkan fitur add constraint sini. Yang mana ketika kita mengaktifkan fitur ini, maka sistem ZW3D akan secara otomatis menyeleksi constraint apa yang cocok untuk diaplikasikan pada geometri tersebut. Jadi kita pilih vertikal saja. Kemudian kita pilih yang lain juga. Di sini kita pilih horizontal. Kita juga bisa melakukannya secara batch, yaitu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya akan kita jadikan horizontal. Kemudian kita pilih yang vertikal ya. 1, 2, dan 3. Kita ulang dulu. Kita pilih vertikal pada bagian ini. 1 dan 2. Dan kita bagian vertikal ini juga. Setelah itu kita juga bisa memilih paralel pada bagian geometri ini. 1, 2. Oke. Untuk bagian ini, kita bisa memakai poin to vertikal. 1, 2. Kita juga bisa memakai poin coincident. 1, 2. Oke. Maka dari itu, geometri yang sudah kita buat akan terdeteksi sebagai close ring. Di sini kita juga bisa mengaktifkan always display color code on off. Bisa kita lihat di sini, geometri yang kita buat masih under define, tidak apa-apa. Sini coba kita beri dimensinya saja dulu. Sini, dimensinya kita buat sebagai 60 saja. Kita buat 50. Kemudian sudutnya kita buat jadi 160 saja. Dan untuk fillet ini R10. Sama yang bawah juga R10. Setelah itu pada bagian bawah ini kita jadikan 60 saja. Dan ini 30. Selain kedua jenis constraint yang sudah kita bahas, ZW3D juga memiliki satu fitur constraint yang sangat praktis untuk digunakan, yaitu fitur auto constraint. Di mana dengan fitur auto constraint ini, kita bisa secara otomatis mengaplikasikan tidak hanya constraint, tapi juga annotation pada geometri yang kita buat di Sketch. Dengan catatan bahwa fitur ini sangat convenient untuk menyelesaikan suatu geometri yang belum well defined seperti ini.
Bisa kita lihat di sini, pada geometri yang sudah kita buat, terdapat beberapa constraint dan juga dimension. Tapi secara menyeluruh, geometri ini belumlah terdefinisi dengan baik atau well-defined. Maka dari itu, kita aktifkan dulu untuk constraint-nya. Lalu kita pilih base point-nya. Saya sarankan untuk memilih base point-nya pada XY axis ini saja. Kemudian, kita pilih entities-nya yaitu keseluruhan geometri ini. Selain itu, kita juga bisa memilih tipe constraint dan dimension apa yang ingin kita aplikasikan atau tidak pada geometri tersebut. Kita pilih saja pada dua bar ini, constraint dan dimension. Kita klik OK dan lihat hasilnya. Maka objek tersebut akan langsung well-defined. Yang harus kita perhatikan adalah fitur auto constraint ini terkadang juga dapat menyebabkan geometri yang kita buat mengalami over-define. Contoh, kita add saja manual. Objek yang tadinya horizontal, kita beri constraint lagi, yaitu vertikal. Jika hal tersebut terjadi, maka kita hanya harus menganalisa dan menghapus salah satu constraint atau dimension yang menyebabkan geometri yang kita buat over-define, yaitu vertikal ini. Kita hapus saja. Sama metodenya jika auto constraint terjadi over-define juga seperti itu. Jelas ya, memang fitur auto constraint ini sangatlah praktis untuk digunakan dan dapat membersihkan waktu kita selama proses pengerjaan sketch. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait topik ini, kalian bisa langsung menanyakannya pada email yang sudah saya lampirkan di deskripsi. Sekian dari saya. Sampai jumpa di next video.